Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainil Ahos, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi yang bertemakan penyusunan langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab. Materi yang pertama akan dibawakan saya sendiri, yaitu tentang perangkat pembelajaran bahasa Arab. Saya Hairunisa dengan nomor induk mahasiswi 2220011. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perangkat pembelajaran bahasa Arab. Perangkat pembelajaran bahasa Arab yang pertama, minggu efektif atau rencana minggu efektif. Rencana minggu efektif yaitu analisis alokasi waktu yang tersedia untuk bidang studi yang bersangkutan dikalikan dengan jumlah minggu efektif semester yang akan ditempuh. Langkah-langkah menentukan rencana minggu efektif. Yang pertama, menentukan satuan pendidikan, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, menentukan semester, genap, dan ganjil. Yang ketiga, menentukan minggu efektif. Dan yang keempat, membuat keterangan mengenai minggu nonaktif, misalnya hari-hari libur. Yang kedua yaitu program tahunan. Program tahunan adalah suatu bagian dari program pengajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap pokok materi dan kompetensi dasar dalam jangka waktu 1 tahun pelajaran. Sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan dalam program tahunan antara lain: yang pertama, daftar standar kompetensi; yang kedua, skope dan sekuensi setiap kompetensi; yang ketiga, komponen dalam menyusun prota atau program tahunan; dan yang keempat, identitas. Yang ketiga adalah program semester. Program semester adalah penjabaran dari program tahunan berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan di waktu yang telah direncanakan. Komponen dalam menyusun program semester dalam pembelajaran adalah yang pertama, identitas. Identitas yang berisikan mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan bulan. Selanjutnya saya Muhammad Musyid NIM 2220096 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang silabus. Pengertian silabus adalah secara bahasa diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar atau pokok-pokok isi materi pembelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam jangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus juga merupakan rancangan dalam pembelajaran yang berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa, serta bagaimana cara mempelajarinya dan bagaimana cara untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum dan pembelajaran menjawab pertanyaan apa yang akan diajarkan, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Bagaimana cara mengajarkannya, pengalaman belajar, metode, atau media. Berisikan seperti itu. Terus bagaimana cara mengetahui pencapaiannya, dilihat dari evaluasi dan sistem penilaian atau sistem penilaiannya. Berdasarkan gambaran di atas, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Jika demikian, manfaat silabus ini sebagai pedoman dan pengembangan pembelajaran serta pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengembangan sistem penilaian baik secara klasikal, kelompok kecil, dan individual. Silabus bermanfaat sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk standar kompetensi atau kompetensi dasar. Landasan pengembangan silabus.
yaitu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat 2 dan pasal 20 yang berbunyi sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan apartemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disingkat RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, yang mengembangkan atau menyusun silabus adalah guru kelas atau mata pelajaran, kelompok guru kelas atau mata pelajaran, kelompok kerja guru DAPGG atau FGP, dan Dinas Pendidikan. Selanjutnya kami akan menerangkan tentang RPP. Apa sih RPP itu? RPP adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP pada hakikatnya perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasi komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Pertama, menyantumkan identitas, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan belajaran merupakan penguasaan kompetensi yang ditargetkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran atau materi ajar adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Mencantumkan materi pembelajaran yang dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang sudah ada dalam silabus yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu materi pembelajaran utama, yaitu materi pembelajaran pokok yang menjadi rujukan wajib dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah materi pembelajaran penunjang, yaitu materi sekunder atau tersier yang keberadaannya sebagai pelengkap seperti buku bacaan, majalah, komik, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah materi pembelajaran yang bersifat deskriptif yang berisi fakta-fakta atau prinsip-prinsip. Yang keempat, materi pembelajaran yang bersifat normatif yang bertalian dengan norma-norma peraturan moral dan estetik. Ada beberapa kriteria dan prosedur memilih materi pembelajaran, antara lain sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, berguna untuk menguasai suatu disiplin ilmu, dianggap berharga bagi manusia dan kehidupannya, sesuai dalam kebutuhan dan minat siswa. Ada beberapa prinsip-prinsip yang dalam pemilihan materi pembelajaran, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Terus langkah-langkah untuk yang terakhir adalah mencantumkan yang keempat adalah mencantumkan metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang mana yang dipilih oleh seorang guru. Adapun yang dimaksud dalam metode adalah cara mengajarnya itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan teknik adalah cara melakukan kegiatan-kegiatan khusus dalam menggunakan metode tertentu, seperti teknik bertanya, teknik menjelaskan, dan semacamnya. Dan strategi atau siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Yang kelima, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan penutup dan akhir dalam pembelajaran meliputi kegiatan-kegiatan seperti guru dengan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang telah diajarkan, mengemukakan topik pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, memberikan evaluasi lisan atau tulis, lalu mengkaji hasil evaluasi akhir tersebut. Terus yang terakhir, menutup kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mencantumkan sumber belajar yang digunakan, bisa dikatakan daftar pustaka. Terus mencantumkan evaluasi atau kriteria penilaian, lembar pengamatan, terus contoh soal dan teknik penskoran.
Terus ada fungsinya apa sih RPP itu? Fungsi RPP terdapat dua fungsi RPP dalam KTSP, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Maksudnya dalam pelaksanaan belajar dimungkinkan penyesuaian perencanaan sesuai situasi pembelajaran yang aktual. Dalam kaitan ini, materi standar yang telah dikembangkan dan dijadikan bahan pelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dalam kondisi dan kebutuhan lingkungan sekolah atau madrasah dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui kegiatan tertentu dengan strategi yang tepat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.